Nah, awal mulanya gimana saat itu bisa begitu? Awal mulanya ya kan kronologinya sih sebenarnya waktu si pesulap merah itu kan datengin ke padepokannya si Gus Samsudin tuh, karena si pesulap merah itu kan minta pembuktian doang. Karena setahu aneh yang dilakuin sama si Gus Samsudin ini, kata si pesulap merah itu cuma trik dan sulap doang, Bohongan gitu. cuman pada akhirnya si pesulap merah nggak berhasil karena kan diusir dijegal gitu. di sono sama pengacaranya lah, sama tim-tim mereka gitu, sama preman-preman segala kayak gitu. Nah sekarang ini si Gus Samsudin ke Jakarta, tapi sekarang udah balik lagi sih. Cuman yang uniknya ini si Gus Samsudin ini pakai gelar Gus ini kan, aneh kira kan anak kiai gitu. Iya, udah tahu. Gus mah anak kiai. Iyalah, orang dia sering ngobatin orang kan. Iya. Nah, coba Dani lihat nih video ini. Iya, Anda juga belum pernah ngeliat tuh. Nah, ini ada satu Lagi rame sedikit kali ya? sedikit cuplikan video tentang si Gus Samsudin. Coba dah ente gimana tanggapan ente nih, share atau ambil? Beban psikis akhirnya masuklah gangguan non medis ke dalam dirinya. Dalam rupa jin. Iya, Jin itu ada. ada. Alladzi yuwaswisu fi suduri nasi minal jinnati wan nas. Oke, saya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jalan masuknya yuwaswisu fi suduri nasi minal jinnati waswas. Ini di dalam agama saya, makanya ketika berbicara seperti ini harus sesuai dengan tendensi ilmunya. dalam rupa jin. Iya, Jin itu ada. ada. Alladzi yuwaswisu fi suduri nasi minal jinnati. Oke, saya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah Emang itu kepada benar, Allah. Tat, Jalan artinya? masuknya Benar. yuwaswisu fi suduri nasi minal jinnati waswas. Ini di dalam agama saya, makanya Ini ketika waktu berbicara seperti dia ini dok- harus sesuai dengan tendensi bincang-bincang ilmunya. sama Dr. Itu Richard yang nih. Saya nggak mau bantah Siap, kalau siap. saya Nah, sudah ini ntar nih yang kedua nih sama Denny Sumargo. logikakan sayang. Ada yang nyata, ada yang gaib. Kalau semua hal harus dilogikakan, orang bisa nggak beragama. Ini yang paling bahaya. Bagaimana ketika seseorang berbicara tentang malaikat? Kita orang Muslim percaya tentang malaikat. Apakah disuruh membuktikan malaikat seperti apa? Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin, yaitu di surat An-Nas. Yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apakah di situ juga harus membuktikan jin itu? Dan di dalam Al-Quran juga ada yang namanya surga dan neraka. Apakah juga disuruh membuktikan antara surga? Coba gimana tanggapan ente? Bang, coba bang. Ya itu tadi itu dibaca surat Anas, tapi artinya nggak ada kayaknya di dalam surat Anas yang artinya saya ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Kayaknya nggak ada arti itu dah di dalam surat Anas. Mau ada Tat? Nah itu dia, aneh kira ya, maksudnya kalau salah sekali wajar lah manusia ya. Iya. Tapi ini kok dia kedua kali ngelakuin kesalahan dan menggunakan ayat yang sama dan kesalahan yang sama. Kayak gitu. hafalan ya. Iya, Nah, udah hafalannya itu, salah, Bang. udah itu yang dia bawa itu surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, tapi yang keluar itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan surat Az-Zariyat ayat 56. Iya, Azariyat. Oh, Ajariyat itu. Zariyat Iya, ayat 56. Nah, ini kan jadi kan buat aneh jadi kayak ragu, penyematan nama Gus ini apa bener dia seorang santri ataupun dia anak kiai gitu. Setahu aneh santri, minimal santri mah, anak kiai mah ya surat An-Nas mah ya, masa iya nggak ngerti sama sekali sih. Jadi makanya. Kayak gitu ya kan. Dan lagi nih, unik lagi nih ya, ini video yang lain nih, kita lihat video yang lain lagi nih, yang ini. Coba ente dengar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gus Samsudin, cara baca Fatihahnya menurut ente benar atau enggak tuh begitu? Katanya dia pernah nyantri 7 tahun. Gitu. Tapi ngedengar bacaan Fatihahnya menurut ente gimana, Her? Salah gitu mah. Ah? Enggak. Salahnya gimana tuh? Yang dari Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itunya panjang. Jadi coba deh yang di alhamdulillahnya dah. Alhamdulillah. Enggak masuk. Mat badalnya Iya. di lafaz jalalah. Iya. Kalau ente gimana, Nek? Ya itu di situnya udah ngawur. Sama Jadi Al-Fatihahnya cuman kayaknya make nada doang, nggak make makhorijul hurufnya. Yang jelas sih dia harusnya nyambung ayatnya, tapi diwakop-wakopin dengan satu napas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kayak pembacaan orang yang nggak ngaji. Padahal katanya beliau itu santri 7 tahun. Masa iya ngewasolin Fatihah aja kagak bisa, ya kan? Nah, ini nih maksudnya yang jadi problema kita nih. Kenapa maksudnya kok bisa penyematan Gus itu kepada beliau sedangkan pembacaan Fatihahnya itu seperti itu. Ditambah lagi aladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang keluarnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. iya ya. Mana Jadi nih? banyak kejanggalan ya. Iya, maksudnya dia bener-bener anak kiai, ustadz atau siapa. Tapi dia punya santri. Katanya punya santri. Santri. Kayak gitu. Santrinya bagaimana ya? Ini nih yang jadi pelajaran buat kita nih. Kadang-kadang kita itu kan dipuji sama seseorang karena suatu kebetulan. Misalnya kebetulan ngasih air sama orang terus sembuh. Habis itu dipanggil kiai, ustadz. Langsung buru-buru dia pulang ganti baju. Dia pakai sorban mulu, pakai udeng mulu. Kenapa? Karena udah berhasil Nipu. ngasih air yang katanya sembuh. Dan pada kesempatan yang lain beliau ngejelasin tentang maunah, karomah sama mukjizat. Padahal kan kita tahu mukjizat itu buat nabi, karomah itu buat wali. Maunah itu memang buat manusia, tapi manusia yang dimaksud itu bukan yang katanya dia berdoa habis itu langsung mustajab. Setahu aneh maunah itu ya contohnya nih, ente tahu kan yang kemarin tuh yang anak bayi anak balita yang selamat tuh siapa, anaknya siapa dah yang artis tuh? Yang selamat. Siapa? Vanessa Oh, Angel. Ya kan? Coba bayangin, bapak emaknya kan meninggal di tempat, anaknya Selamat. sama dalam satu mobil selamat. Nah itu maunah, Tolongan ya. pertolongan dari Allah. Nggak ada yang bisa dipelajarin yang kayak gitu. Dah, sekalipun kita berdoa kepada Allah juga, kalau belum Allah istajab doanya, ya nggak bakalan makbul. Gitu. Kagak ada tuh doa yang udah memastikan ini istajab doa. Kalau
memang ada sebagian ya ini insya Allah mustajab, pasti dengan kalimat insya Allah. Kenapa? Karena ya Allah nggak bisa diintervensi. Allah itu nggak bisa kita apa namanya bahasa intervensi nih. Allah itu nggak bisa disuruh-suruh. Ya kan kita baca doa langsung mustajab, yang enggak. Kadang-kadang kita lagi susah minta sama Allah duit, kagak turun duit, kan kayak gitu. Nah itulah maunah ya, karomah hampir sama, cuman karomah untuk wali, maunah untuk orang biasa kayak kita. Ya cuma karena dari Allah, kehendak Allah, terserah Allah mau ngasihnya kapan. Ya nggak ada doa-doa yang mengkhususkan, udah pasti mendatangkan maunah. Itu udah salah besar, dan ini akan bisa menjadi kesesatan. Bahkan di dalam video-videonya beliau yang lain itu terkadang dipakai buat kekebalan, dipakai buat ilmu-ilmu yang lain dan sebagainya, yang menurut aneh nggak, malah merusak agama ya. Dan ini justru menjadi minat para santri buat belajar itu jadi berkurang. Kenapa? Santri yang udah bisa kebal, yang udah bisa ilmu tenaga dalam, akhirnya nggak mau lagi tuh belajar Quran, nggak mau lagi tuh belajar tajwid. Kenapa? Karena dia udah cukup punya ilmu kebal. Kadang-kadang kan begitu kan, udah ada amalan, zikir, amalan, nggak taunya sesat. Nah ini gue ngedukung banget nih pesulap merah nih. Enggak lagi apa ininya sih ya, kalau emang dia benar bisa gitu. Terus pesulap merah tuh minta pembuktian, ya udah buktiin aja gitu langsung ya. Jadi nggak usah berbelat-belit kayak gitu. Iya, kayak di pertanyaan itu aja tadi ditanyakan sama siapa namanya dah? Sama Denny Sumargo sama Dr. Richard. Denny Sumargo kan nanya, itu yang masalah perkara tisu bisa kebakar itu bener apa enggak, Gus? Nah itu jawabannya juga berbelat-belit kayak gitu, banyak banget kejanggalan. Ya udah buktiin aja. Yang videonya kayak gini nih ya. Gus, bagaimana caranya kita meyakinkan masyarakat dengan apa yang sudah dia praktekkan dengan apa yang Gus praktekkan itu berbeda? Iya. Jadi sekarang yang harus membuktikan tentu yang menuduh. Ketika dia menuduh, maka dia harus bisa membuktikan. Dia mengatakan seseorang melakukan penipuan. Tetapi ketika dia menuduh tidak bisa membuktikan, itu juga penipuan. Nah, lalu itu yang melakukan penipuan di sini siapa? Betul. Nah, itu kan praktek yang dia tampilkan kemarin, kayak dia bisa menyalakan api, terus kemudian keris keris yang ada listriknya. Itu bukan cukup bukti untuk membuktikan bahwa apa yang Gus lakukan itu adalah tipu daya, bukan? Apakah yang dia lakukan itu sama dengan kejadian yang di tempat itu? Nah, menurut Gus sama nggak? Jelas-jelas sangat berbeda. Apanya yang beda jadinya, Gus? Dari tempatnya, kejadiannya, orangnya, semuanya sudah berbeda. Tapi kalau kita lihat pakai mata ya mirip-mirip sih memang, Gus. Ya memang mirip, tetapi tidak sama. Apakah kalau di sini kaya, di sana hasilnya dari mencuri, di sini dari bekerja, walaupun sama-sama kaya, tetapi prosesnya ini berbeda. Nah, itu saya setuju. Siap. Nah, sekarang jadi kalau disimpulin nih, Ustaz, dia ini yang benar-benar guru sekaligus ulama. Yang dibilang Gus itu kan anak kiai ya, atau cuman dukun berkedok agama? Aneh sih ngedukung pesulap merah ya, karena yang aneh tahu walaupun beliau semua seorang pesulap, tapi aneh ngelihat ada unsur-unsur jihad, unsur-unsur dakwah dari beliau itu, yang notabene walaupun beliau dianggap mungkin kurang dalam agama, tapi justru aneh ngelihat beliau itu kayaknya ahli agama. Cuman beliau nggak menunjukkan bahwa dirinya siapa, tapi dari gerak-geriknya aneh dukung 100% buat beliau, karena dia membongkar kejahatan-kejahatan sulap yang dijadikan pengobatan, kemudian dijadikan orang-orang yang berkedok agama. Itu dia tuh gitu. Yang paling kita aneh ngedukung banget. Nah, dari kita juga aneh ngedukung banget. Kenapa? Karena orang kayak gitu juga ngerusak agama. Kan ya aneh juga udah dakwah udah lama gitu. Ya adanya orang kayak gitu kalau makin berkurang kan bagus. Jadi aneh dukung 100% pesulap merah. Masalah sih kayak Gus Samsudin,
ya wallahu alam dia siapa, tapi yang jelas dari ciri-cirinya itu mencerminkan bahwa beliau bukan seorang ulama. Ya kita ngelihat ala jiwas fi sudurinas, malah artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, datang dari mana? Ya, dan ingat ada satu dalil yang mengatakan kalau kita datang kepada suatu dukun, jelas hadisnya ini ya. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendatangi suatu dukun dan bertanya kepada dukun, maka dia nggak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Naudzubillah, subhanallah. Tapi gini Ustaz, di faktanya nih kalangan sekarang ini kan mereka itu awam, yang mereka tahu itu orang pinter Ustaz. Apakah ada persamaan antara dukun sama orang pinter? Ya, Ustaz. Ya sama, orang pinter juga dia minum tolak angin. Orang bejo itu orang bejo. Orang pinter, kalau setahuannya orang pinter minum tolak angin, tahu orang pinter dia yang menurut dia kayak gimana. Yang ianya begini, hal gaib ini nggak bisa diukur pakai ukuran senti ataupun meter ataupun berat, sehingga banyak orang bodoh yang sering ngomong terserah dia karena nggak ada ukurannya. Bebas gitu. Wah di sini ada jin nih, wah di sini ada pusaka gaib nih, ya kan? Bebas gitu. Dia ngomong apaan aja. Kenapa? Ya karena nggak ada ukurannya kayak gitu. Nah ini anak udah mulai. Ya udah gitu aja lah. Intinya udah dukung si Pesulap Merah, Gus Samsudin, tobatlah, ya kan? Bisa jadi si Marcel ini atau Pesulap Merah ini datang kepada antum itu sebagai peringatan dari Allah, ya harusnya berterima kasih kepada si Marcel, malah bukan jangan justru memusuhi. Boleh bisa jadi ini adalah suatu teguran dari Allah sebelum terlambat bertobat. Tapi kalau juga nggak mau bertobat, kalau memang ini teguran dari Allah dan nggak mau bertobat juga, jangan sampai nanti akan dihancurin sama Allah sehancur-hancurnya. Nauzubillah, nauzubillah ya. Dari saya pribadi, Gus Samsudin, Marcel Radival itu kita masih anggap saudara, ya. Ya, Gus Samsudin yang mungkin saat ini menurut aneh sedang tersesat. Ya, kalau dia nanti balik kepada ke jalan Allah, ya kita dukung juga beliau kayak gitu. Ya, cuman kan karena beliau udah banyak pengikutnya, udah banyak pendukungnya, ya kita tahu sendirilah. Udah banyak duitnya, jadi sulit untuk ngelepasin penghasilan, duitnya, pengikutnya, kayak gitu. Tapi lagi-lagi Marcel Radival ini adalah kalau menurut aneh dia memang dikirim sama Allah buat ngingetin orang-orang yang salah gitu.